Rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mbak Jan di sini, saudara ya. Oke. Malam ini saya akan berbagi pengalaman kepada panjenengan semua yang ada di seluruh Indonesia. Dan tidak lupa yang ada di Malaysia, dari Singapura, dari Arab Saudi, Hong Kong, dan dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan saya, Jan. Malam ini saya akan belajar, saudara ya. Belajar dengan buku ini, saudara. Apa ini, saudara? Buku surat Yasin, saudara ya. Di sini Jan akan belajar tentang surat Al-Ikhlas, saudara ya. Tunggu. Tapi Jan mau membaca Latinnya, saudara ya, biar bisa, saudara. Malam ini saya akan berbagi pengalaman kepada panjenengan tentang ilmu Jawa, saudara ya. Mengapa saya bilang adalah musuh yang paling terberat adalah diri kita sendiri, saudara. Musuh yang paling terberat, saudara. Di dalam diri kita itu ada dua, baik dan benar, jelek dan sesuatu kejelekan, saudara. Jadi sifat setan di dalam diri kita dan sifat baik di dalam diri kita, dua-duanya sangatlah luar biasa, saudara. Sakti mandraguna semuanya. Meskipun kejelekannya itu juga sakti dalam diri kita, saudara. Dan kebaikannya juga sakti mandraguna. Tergantung manusianya memilih yang mana, saudara ya. Jika manusia mudah tergoda dengan duniawi, saudara, pasti dia akan melupakan akhiratnya, saudara. Dan wataknya setiap hari pasti harta dan harta, saudara. Padahal jika kita mengutamakan kepentingan rohani, saudara ya, insya Allah kebutuhan jasmani akan mengikuti, saudara. Asalkan dengan syarat Anda tetap terus berusaha dan berdoa, saudara ya. Pasti apa yang menjadi tujuan Anda bisa tercapai, asalkan disertai usaha yang keras, saudara. Kita lahir di dunia, saudara ya, itu dititipkan kepada kedua orang tua, saudara. Orang Jawa bilang bahwa itu adalah Gusti Allah Katon, saudara ya.
Gusti Allah katon itu dalam arti Allah, tapi terlihat saudara ya, kedua orang tua kita. Tanpa beliau kita tidak bisa hadir di dunia ini saudara. Tanpa beliau kita tidak bisa menikmati dunia ini saudara. Orang yang lupa akan asal muasalnya saudara, pasti hidupnya selalu mengalami segala musibah. Maka dari itu, jika panjenengan punya masalah, punya beban, datanglah ke keramat Anda. Siapa dia? Dia adalah ibu Anda semua. Selalu bahagiakan mereka. Jangan sampai kecewakan mereka. Jangan berani seucap saja kepada beliau, ibu kita saudara. Karena itu adalah rahasia manusia. Kita di dalam kandungan 9 bulan ya. Ibu telah mengandung diri kita 9 bulan. Dengan taruhan nyawa saudara ya, ibu kita melahirkan kita di dunia ini saudara. Pertama itu saudara. Yang kedua, kita harus selalu mengingat hari kelahiran kita saudara ya. Karena di hari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat. Di hari itulah kita diizinkan untuk tahu akan dunia saudara. Maka dari itu, setiap hari kelahiran saudara panjenengan semua selalu diberi upah saudara ya, seperti contoh puasa, seperti itu saudara ya, dan dikasih kembang saudara ya. Tujuannya apa? Tujuannya tidak musyrik atau syirik saudara ya. Tujuannya untuk memberi wewangian kepada orang yang telah menemani kita mulai lahir sampai sekarang ini. Kita punya umur nih saudara ya. Dia mendampingi panjenengan semua, tetapi panjenengan tidak merasakan karena memang itu tidak terlihat saudara. Satu contoh, anak baru lahir saudara ya. Baru lahir 1 bulan. Dia orang Jawa kalau bilang adalah batur saudara ya, atau teman kalau di bahasa Indonesia kan saudara ya. Jika anak itu
rewel, nangis, terus kita langsung memberi wewangian seperti kembang telon ke itu ari-arinya saudara ya, yang ditanam di tanah itu saudara ya. Dan kita memberi ucapan atau sedikit mantra bahwa jangan rewel, hari ini kamu saya kasih kembang saudara. Itulah wujud orang Jawa berbakti kepada dirinya sendiri. Kita orang Jawa jangan sampai lupa akan kejawen kita saudara. Karena kejawen kita sudah ada dalam diri kita mulai lahir saudara. Jika panjenengan tidak ingat atau tidak mengingat, pasti saudara akan dikasih cobaan atau rintangan dan sebagainya. Tetapi kalau jika Anda selalu ingat pada diri Anda sendiri, niscaya jika ada sesuatu yang akan menggoda Anda, sesuatu yang akan masuk di dalam Anda, masuk di dalam tubuh kita yang jelek seperti contoh rantet dan sebagainya saudara, itu pasti ditangkis saudara. Ditangkis dengan siapa? Dengan diri kita, diri yang bersemayam di dalam diri kita. Satu gambaran saudara, jika Anda berpergian, saya gambarkan di sebuah bis saudara ya. Anda itu punya teman saudara, berangkat berdua, tetapi di dalam bis itu Anda tidak ngajak dia bicara, tidak menawari sesuatu apalah, satu minuman kayak atau jajan dan sebagainya. Pasti teman Anda sedikit tersinggung saudara. Tapi sebaliknya, jika Anda mengerti teman Anda, jika ada sesuatu kejelekan di dalam bis itu saudara ya, mungkin copet atau mungkin kejahatan lainnya, Anda pasti diselamatkan. Karena apa? Karena Anda selalu baik dengan teman Anda. Itulah gambaran manusia saudara. Jika Anda mengingat teman saudara, dalam arti kakang kawah di hari-hari saudara, orang Jawa bilang, dia menemani siang, malam, pagi, sore, enak, gak enak, itu menemani panjenengan semuanya. Jika Anda melupakan itu, jika Anda melupakan sejarah kamu sendiri, saya yakin hidup Anda pasti tidak enak saudara. Itu ilmu Jawa saudara, bukan main-main saudara. Rumusnya gimana mbah? Setiap hari kelahiran Anda, misal satu contoh hari Senin pagi, satu contoh misalnya seperti itu. Di minggu sore, malam Senin, Anda mandi keramas saudara ya, membersihkan diri, membersihkan badan kita saudara yang berbentuk lahir. Dan mulai jam itu saudara ya, jam 4 Anda harus sudah berpuasa. Tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah memberi upah, memberi rasa bakti kepada
diri kita sendiri, saudara. Karena dia sukma kita, saudara, tidak membutuhkan sebuah makanan, saudara, ya, tapi membutuhkan suatu tirakat atau puasa dan sebagainya, saudara. Dalam 1 bulan itu Anda punya 1 hari kelahiran Anda, 1 bulan 1 kali, dan itu harus dilaksanakan selama 7, saudara, ya. 7 hari kelahiran berarti 7 bulan, saudara. Pertama, panjenengan mandi keramat jam 4 langsung puasa, jam 12 malam Senin Minggu malamnya, ya, jam 12 Anda keluar dari rumah. Anda membaca doa-doa atau tujuan hidup Anda. Mungkin Anda kepingin sukses, mungkin Anda kepingin hidupnya lebih meningkat, saudara, ya. Itu pasti dikabulkan, saudara, itu pasti. Tetapi kita wajib tetap berusaha, bekerja, dan berdoa, saudara, ya. Itu puasa dan sebagainya adalah suatu pelicin, saudara, ya, mempercepat, saudara, ya. Tanpa dorongan itu, kemauan Anda, tujuan Anda mungkin agak lama, saudara. Tetapi kalau Anda, panjenengan semua ini melakukan puasa itu dengan ikhlas, dengan tujuan yang baik, niscaya tujuan Anda pasti tercapai. Puasa harus 7 kali, saudara. Padahal 1 bulan itu 1 kali. Setelah berhasil 7 kali, saudara, Anda wajib membuat nasi kuning, saudara, ya, dibagikan ke tetangga. Entah itu 5 bungkus atau 7 bungkus, terserah Anda, kemampuan Anda. Karena apa, saudara? Orang yang tidak mau mengenali dirinya sendiri, saudara, ya, dia pasti akan tersesat. Dalam arti tersesat gimana, saudara? Orang hidup hanya keraguan, cemas dan sebagainya. Seperti itulah contohnya, saudara. Maka dari itu, 1, Anda harus mengerti atau memahami atau lebih dekat dengan orang tua Anda. Karena itu adalah keramat yang paling ampuh di dunia ini, hanyalah orang tua kita, saudara. Bapak Soekarno itu presiden, saudara. Orang nomor 1 di Indonesia, saudara. Apa yang dia lakukan? Setiap mau melangkah, dia sungkem, saudara. Sungkem ke orang tuanya, ke ibunya, saudara. Karena apa? Dia adalah Gusti Allah Katon, saudara, ya. Gusti Allah yang sudah terlihat di depan mata kita. Jika panjenengan ingin tujuannya tercapai, hidupnya makmur, hidupnya tentram, tanpa lewat orang tua, saya jamin Anda tidak bisa. Memang pengetahuan ini hanya kayak recehan, saudara, ya. Tetapi itu pasti
Bahkan saya menjamin bahwa langkah-langkah ini jika Anda lakukan, saya yakin akan berhasil, saudara. Memang namanya orang tua, saudara, kadang menjengkelkan dan sebagainya. Tapi jangan lihat jengkelnya, saudara, ya. Lihat, tanpa dia kita tidak bisa menikmati dunia ini, saudara. Kita tidak bisa menikmati segalanya yang ada di dunia ini, saudara. Mustahil Anda naik ke itu, naik ke kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, tanpa kamu mengerti dengan orang tua kamu sendiri. Karena Tuhan, karena Allah sudah mewakilkan ibu kita kepada kita. Jika kamu baik kepada kedua orang tamu, pasti Allah akan memberi ridho, saudara, ya. Memberi jalan, saudara. Karena itu adalah jalan yang utama yang harus ditempuh manusia Jawa, manusia semuanya. Jika puasa Anda sudah selesai selama 7 bulan, saudara, ya, 1 bulan 1 kali, Anda bisa melakukan puasa mutih, saudara, ya. Apa puasa mutih itu, saudara? Adalah makan nasi putih saja, saudara, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan jiwa dan raga kita, batin kita, saudara. Tanpa garam, hanya nasi saja selama 7 hari. Memang ilmu itu cerdasnya laku, saudara, ya. Ilmu itu bisa terlaksana, bisa tercapai asalkan kita punya katakanlah pemberian, saudara. Kita harus berjuang dulu, ya, berkorban dulu, saudara. Tidak ada orang sukses, orang maju tanpa harus mengalami sengsara dulu, saudara. Satu contoh, saudara. Anda berpergian jauh. Jika Anda ingin cepat sampai, pasti Anda membutuhkan uang untuk kendaraan. Betul kan? Maka dari itu, jika Anda punya tujuan, Anda punya planning ke depan, hidup saya harus begini, tanpa Anda melakukan puasa, melakukan sering tidur malam, berdoa terus, tanpa Anda mengenali diri Anda sendiri, saya jamin Anda tidak bisa. Ini adalah sebuah hal yang kecil, saudara, tetapi perlu dicontoh. Orang nomor 1 di Indonesia, presiden kita pertama, Soekarno, dimanapun dia mau berangkat, dia pasti minta restu kepada ibunya, saudara. Karena apa? Di dalam doanya ibu tersimpan mukjizat yang luar biasa, saudara. Itu orang nomor 1, saudara. Maka dari itu, seringlah mengoreksi diri Anda, introspeksi, saudara.
Bacaan selalu belajar ini saudara. Apa ini? Ini ada bacaan surat Al-Ikhlas saudara ya. Bentar saudara. Tak baca yang ini. Nah, saudara ya. Bacaan akan membacanya bentar dan seperti ini saudara. Namanya belajar jangan disalahkan saudara ya. Sedikit demi sedikit bacaan akan belajar saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Hanya Allah lah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperankan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Luar biasa artinya. Ada itu kekuatan yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika Anda ingin dan melakukan arti-arti surat tersebut, Anda tidak cuma teori saja. Anda harus praktek saudara ya. Karena apa? Satu gambaran gimana panjenengan semua bisa merasakan rokok kalau Anda bukan seorang perokok, kan begitu saudara. Itu ilmu katakanlah motivasinya seperti itu. Maka dari itu buat panjenengan semua yang menonton bacaan tidak menjelaskan yang terlalu tinggi saudara ya. Bisa saja bacaan selalu menjelaskan ilmu yang paling luar biasa, tetapi kita pelan-pelan kita masih bisa berjumpa lagi, karena kita tidak perlu untuk melakukan ilmu yang tinggi sedangkan yang rendah aja belum Anda lakukan. Itu prinsip. Satu contoh anak SD saudara ya, dari TK, SD pelajarannya nggak sama saudara. Kalau kelas 1 SD pelajarannya segini, kelas 2 begini, nanti SMP segini, SMA segini, kuliah segini, seperti itulah. Karena apa? Sedikit tapi bermanfaat saudara. Seperti kita naik tangga saudara ya. Naik tangga harus pelan, dari trap 1, trap 2, trap 3, akhirnya bisa nyampe ke atas saudara. Tapi kalau panjenengan melakukan naik tangga tadi tergesa-gesa saudara, pasti Anda akan terjatuh. Apalagi kehidupan ini licin saudara ya, penuh rintangan dan mati. Maka dari itu bentuklah pondasi dalam hidup Anda. Pondasi yang terkecil saja, sering menolong orang lain sebisa mungkin saudara ya, semaksimal mungkin. Misalnya satu hari bisa menolong 1 orang, 2 orang, alhamdulillah. Karena apa? Memang kita mau berbuat baik itu kayaknya mengemis saudara ya. Lain kalau kita ingin berbuat jahat saudara. Sampean di jalan menonjok orang, memukul orang, itu mudah saudara. Dengan cari 5 atau 7 atau 9 dapat. Tetapi kalau Anda ingin menolong orang lain, berbuat kebaikan saudara, rasanya susah saudara. Karena apa? Karena
kita selalu dihalangi oleh diri kita sendiri, rasa ego kita, saudara. Betul kan? Rasa ego kita, jangan ditolong orang itu biar orang jahat, kan begitu. Tetapi kita tidak boleh. Jika orang jahat itu membalas kita kejahatan, baiklah, balaslah dengan kebaikan, saudara. Balaslah selalu dengan kebaikan, saudara. Karena orang hidup harus punya pedoman, punya pondasi, saudara. Pondasi kuat dan tidaknya ya tergantung panjenengan semua, saudara. Jika pondasi panjenengan kuat, pasti moral, iman, karakter Anda lebih kuat yang bertujuan positif, saudara. Tapi jika pondasi Anda lemah, terkena permasalahan, pasti Anda selalu goyah, saudara. Nah, disitulah kelemahan itu terjadi, akhirnya dihasut oleh setan, saudara. Kamu jangan sholat, hidup kamu tetap gini aja. Kamu jangan berbuat baik, hidup kamu juga begini aja. Itulah setan dasarnya, saudara. Maka dari itu, malam ini saya sampaikan kepada semuanya, dari Arab Saudi, dari Malaysia, dari Hong Kong, dari Kalimantan, saudara, Kalimantan semuanya, Sulawesi mungkin, atau pulau-pulau lainnya, dari Sabang sampai Merauke, Jawa Barat, Jawa Timur. Bajan hanya bisa mengungkapkan sebuah pengalaman Bajan selama ini. Karena apa? Orang yang sudah melakukan kejelekan seperti saya pasti bisa memilih itu kebaikan yang mana. Satu contoh misalnya, jika panjenengan sudah pernah masuk warung 1 dan 2, itu pasti Anda bisa membedakan mana yang enak, mana yang tidak. Masuk warung 1 rasanya kurang enak, masuk warung 2 kok enak, berarti enak yang ini, kan seperti itu. Ilmu pun juga begitu, saudara. Pengalaman hidup pun seperti itu. Jika Bajan pernah melakukan kejahatan, sekarang Bajan bisa memilih. Ternyata kejahatan itu tidak baik, saudara ya. Kejahatan itu tidak baik, tidak ridho, tidak berkah, saudara ya. Kita menerima uang juga pun tidak berkah, habis dan sebagainya. Karena apa? Bajan itu tidak teori, saudara. Bajan sudah praktek, saudara. Ternyata orang hidup itu sebuah pilihan, saudara. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baik dan yang jelek, saudara. Memang yang jelek itu mudah, saudara. Tanpa pikir 2 kali, mudah sekali. Tidak berat, saudara. Tetapi kalau kebaikan itu memang sangatlah berat, saudara. Makanya kita kalau tidak kuat hati kita di dunia ini, pasti kita terhanyut dalam dunia, saudara. Kita selalu dikasih cobaan, saudara. Biar apa? Biar iman kita lemah, saudara. Tetapi Bajan mengatakan terus semangat, saudara. Satu contoh, Bajan menemani Gus Samsudin, saudara.
melawan dukun-dukun santet. Kejam itu Suroto, dia kejam. Tetapi apa, dengan niat saya berjanji akan memberantas itu dukun-dukun santet, orang-orang yang menyusahkan orang banyak. Walaupun jiwa raga saya puku sini, muntah darah sekali, tetapi Mbah Jan tetap semangat. Maka dari itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan yang selalu subscribe ke channel Mbah Jan Channel, saudara ya. Selalu like, selalu komen. Itu saya panjenengan bangga semua. Bangga ke panjenengan semua. Dari Malaysia tidak berhenti-hentinya untuk mendukung, menyupport Mbah Jan. Dari Arab Saudi tidak berhenti-hentinya memberi semangat saya. Dari Taiwan selalu menyupport Mbah Jan saya. Saya tidak minta uang Anda, tetapi saya hanya minta doa-doanya saudara. Karena apa? Memang Anda jauh dari Mbah Jan. Mungkin kalau dekat pasti Mbah Jan minta uang saudara. Ya, minta uang saudara ya, tak beli rokok saudara ya. Tapi Mbah Jan tetap berusaha. Mbah Jan selalu berusaha untuk menghidupi diri saya sendiri. Dan jangan bosan-bosan saudara, karena beberapa hari ini saya masih duduk di kamar ini. Karena apa? Saya masih keadaan sakit saudara. Tetapi saya berjanji saya akan melakukan pembuktian saudara. Saya akan membakar boneka-boneka santet sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kuncinya adalah boneka itu tadi. Jika boneka itu dari saya rebut, saya bakar saudara, pasti dukun-dukun santet itu pasti mencari saya saudara. Saya akan keluarkan ilmu saya, ilmu api saudara ya. Karena apa? Memang setan itu identik dengan api saudara. Pasti saya bakar ganti. Dia mengeluarkan api panas, saya pasti mengeluarkan api, pasti terbakar saudara. Maka dari itu terus dukung Mbah Jan saudara ya. Terus dukung Mbah Jan untuk memberantas dukun-dukun santet. Jangan lupa selalu komen, selalu like, selalu subscribe terus Mbah Jan, biar Mbah Jan subscribe-nya, jam tayangnya cepat nyampe dan Mbah Jan punya penghasilan. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih panjenengan, karena tanpa panjenengan semuanya saya tidak bisa hadir di sini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Abah Gusanuddin. Saya mengucapkan matur suwun, banyak terima kasih, dan saya akan banyak lagi lebih belajar saudara. Dan saya ucapkan selamat menempuh hidup Anda besok, bekerja dan banyak rezekinya kepada semuanya saja. Dan saya ucapkan wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.